sekolah ini menjadi salah satu mitra utama dari makan bergizi gratis. Jadi telur harus diperhatikan. Termasuk juga nanti membuat konsep untuk membangun produksi-produksi baru di mana peternakan-peternakan ayam di setiap lokasi sangat dibutuhkan. Kalau misalnya itu kurang. Terutama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini menjadi ujung tombak dalam kerangka membangun makan bergizi yang kita harapkan. 20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Kami dari Bappenas diminta membantu Badan Gizi di bidang perencanaan, mulai dari perencanaan penganggaran sampai perencanaan pelaksanaan. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan, terutama rantai pasok produksi. Jadi tidak hanya rantai pasok konsumsi, tapi rantai pasok produksi. Dan beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur. Telur sebagai sumber utama makan bergizi selain nasi dan sayur dan juga komponen-komponen lain seperti buah. Jadi telur harus diperhatikan. Termasuk juga nanti membuat konsep untuk membangun produksi-produksi baru di mana peternakan-peternakan ayam di setiap lokasi sangat dibutuhkan. Kalau misalnya itu kurang. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa ini masih dalam proses untuk penyempurnaan. Kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, ini akan terus disempurnakan. Semua kementerian lembaga akan selalu mendukung, mulai dari Kementerian Bappenas dan semua kementerian yang ada. Tadi Pak Tito sangat bagus sekali, Kementerian Dalam Negeri sangat aktif, dan kita ingin Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, kemudian kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Desa juga terus aktif, dan terutama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini menjadi ujung tombak dalam kerangka membangun makan bergizi yang kita harapkan. Saya 3 menit aja. Pertama, anggaran dari Kementerian Desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku 20 triliun. Jadi ada dana desa 71 triliun. Di Permendes nomor 2 tahun 2024 sudah saya tantangani 20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Jadi tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam hal penyiapan bahan baku itu kami akan memaksimalkan badan usaha milik desa. Jadi nanti akan ada desa padi, desa jagung, desa nila, dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya Kementerian Desa siap untuk menyukseskan makan siang bergizi. Itu aja, terima kasih. Kita sudah buat modulnya, sudah buat betul. Kita buat juknisnya, detil, modulnya sudah ada. Kalau ini potensi desa ayam petelur, kita buat ayam petelur dari dana ketahanan pangan dana desa. Kalau ini padi. Kalau ini buah melon. Jadi semua desa tematik kita buat, nanti akan dikumpulkan oleh BUMDes atau BUMDes antar desa, itu akan diserap oleh makan siang bergizi. Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan bahan baku. Dengan dana desa 20 triliun dari total 71 triliun. Jadi 71 triliun, 20 triliunnya untuk makan siang bergizi dalam hal menyiapkan bahan baku. Kira-kira begitu dukungan dari Kementerian Desa. Terima kasih ya. Jadi yang pertama kami disampaikan tadi oleh Bapak Kepala BPN dan juga Bapak Menteri Bappenas bahwa sekolah ini menjadi salah satu mitra utama dari makan bergizi gratis. Dan kami sudah menyiapkan, pertama adalah modul tentang bagaimana makan bergizi gratis ini menjadi bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Jadi nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan spiritualitas, tanggung jawab, kebersihan, ketertiban, disiplin, dan nilai-nilai karakter yang lain itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari makan bergizi gratis di sekolah.
Yang kedua, tadi Pak Presiden menyampaikan ada yang baru tadi ya Pak Kepala Badan, bahwa sanitasi di sekolah juga harus bagus agar ketika ada alat-alat untuk makan yang dicuci itu juga tidak menimbulkan genangan air dan tidak menimbulkan masalah kesehatan, sehingga tadi Pak Presiden menekankan agar sanitasi dan juga termasuk toilet itu harus dibangun yang bagus, yang bersih, karena itu bagian dari lingkungan fisik sekolah yang mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis ini. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, dan mungkin kalau rekan-rekan wartawan mengikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang keempat itu adalah makan sehat dan bergizi. Jadi juga menjadi bagian dari program kami dalam mendukung program unggulan Pak Presiden tentang makan bergizi gratis, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmani, tapi juga kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan moral dan juga kecerdasan sosial. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Soal pembelajaran bulan Ramadan, sekarang draftnya sudah selesai ya. Draft surat edaran bersama sudah selesai, dan draft ini kami susun melibatkan 5 kementerian. Pertama dengan Menko PMK, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan KSP. Ini kami berlima membahas mengenai pembelajaran di bulan Ramadan, dan sudah ada kesepakatan bersama. Sekarang draftnya sudah selesai, tinggal proses nunggu tanda tangan 3 menteri. Tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Kami kira begitu ya. Untuk di rumah aja atau gimana, Prof? Di rumah atau gimana, Prof? Apanya? Itu pembelajarannya di rumah atau di sekolah, Prof? Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya. Sabar dikit aja. Prof, kalau Pokoknya sebelum Ramadan sudah terbit. Bulan-bulan ini apa gimana, Prof? Insya Allah dalam minggu depan ini sudah selesai. Karena draftnya sudah selesai. Prof, berarti kayak pesan inisiatif ya, Prof? Nanti di dalam surat edaran nanti ada ininya, ada penjelasannya. Jadi belajar di sekolah apa di rumah, Prof? Ya nanti tunggu sampai itu keluar. Prof, Gitu ya. Kalau konsep PPDB yang tadi disampaikan ke Presiden itu seperti apa, Prof? Konsep PPDB yang baru, Prof? Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis, dan tadi tidak sempat dibahas karena ada agenda lain. Tapi kami tetap meminta supaya itu segera diputuskan, karena ada 2 kepentingan. Pertama, kepentingan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, konsep yang kita sebut sebagai konsep yang baru itu sudah selesai, sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden melalui Pak Sekretaris Kabinet. Ini akan menghapus zonasi, Prof? Zonasinya gimana, Prof? Ya, Menghapus zonasi. sampai nanti ada keputusan apakah diputuskan langsung oleh Pak Presiden ataukah nanti lewat sidang kabinet, itu tunggu sampai pada waktunya tiba. Tapi di konsep itu menghapus zonasi nggak, Prof? Ya, semua akan ada penjelasan setelah itu terbit. Semua akan indah pada waktunya ya. Terima kasih.